Saudara-saudari terkasih, selamat berhari Minggu dan selamat Pesta Paskah. Haleluya. Hari ini kembali bersama saya, Pastor Ibrahim Ribeiro, Pastor Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Kita bersama-sama dalam permenungan Hari Raya Paskah hari Minggu ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu, kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Hari ini, segenap umat-Mu boleh bersukacita dalam suasana Paskah, Hari Raya Paskah. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, agar firman itu boleh masuk meresap dalam hati dan batin kami. Kami pahami dan kelak kami hayati dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, selamat Pesta Paskah. Haleluya. Setelah melewati masa permenungan, masa tobat, masa prapaskah, kita tiba pada perayaan wafat dan kebangkitan Tuhan, Hari Raya Paskah. Saya percaya bahwa sampai pada tahun ini, kita tentu sudah merayakan Paskah untuk yang kesekian kalinya. Tentu saja, tata perayaannya kurang lebih sama. Namun saya yakin, selalu ada hal baru, makna baru yang Tuhan berikan kepada kita lewat permenungan kita, lewat pengalaman kita, lewat firman yang kita dengarkan. Bahkan juga lewat niat baik yang Tuhan timbulkan dalam hati, Tuhan bisikan dalam batin kita. Maka baiklah saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Paskah Tuhan tahun ini dengan berkaca pada Injil yang kita dengar tadi, Injil Yohanes. Saudaraku, Injil Yohanes mengatakan bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Oh ya, sekedar untuk kita ketahui bahwa hari pertama dalam kerangka Injil ini bukan hari Senin, seperti yang kita insafi pada zaman sekarang. Tetapi hari pertama adalah hari Minggu. Ya, hari Minggu seperti hari ini adalah hari yang pertama.
bahwa pada hari pertama Maria Magdalena pergi ke makam Tuhan untuk menjumpai menjumpai jenazah Yesus di sana. Dalam permenungan saya menduga bahwa ini juga menjadi sebuah sinyalemen bagi kita sekalian untuk selalu menempatkan Tuhan pada tempat yang pertama, pada kesempatan yang pertama, pada hari yang pertama. Kita menjumpai Dia sebelum kita melakukan aktivitas atau kegiatan kita. Di dalam doa bisa kita jumpai Dia. Bahkan dalam doa yang sesingkat apapun, kita menjumpai Dia agar Dia mencurahkan berkat-Nya, rahmat-Nya bagi kita. Injil mengisahkan bahwa Maria Magdalena pergi pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Saya percaya bahwa gelap di sini bukan soal keadaan atau situasi di mana cahaya masih kurang, matahari belum bersinar, sehingga belum semua bisa kita nampak dengan jelas. Keadaan masih gelap. Tetapi kegelapan di sini juga melambangkan situasi hati dan batin atau bahkan perasaan dari Maria Magdalena. Perasaan cemas, bimbang, galau, karena dia yang mereka harapkan ternyata meninggal secara keji, dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Atau juga mungkin cemas dan khawatir, siapa yang akan membuka pintu makam? Tambahan lagi, ketika dia pergi, hari masih dalam situasi gelap. Pergi sendirian. Namun lihatlah, walaupun hari masih gelap, hati masih merasa cemas, galau dan khawatir, masih menguasai perasaan dan batin dari Maria Magdalena. Tetapi Injil menuliskan Maria tetap menuju ke makam Tuhan, ke makam Yesus. Kembali lagi, saya merasa yakin ini juga sebuah sinyalemen yang diberikan kepada kita masing-masing agar dalam situasi apapun, dalam situasi cemas, khawatir, atau galau, kita tetap mendatangi Tuhan. Dalam doa, dan teristimewa bagi kita orang Katolik, dalam perayaan Ekaristi. Memang pada pengalamannya terkadang ketika orang atau kita berada dalam situasi gelap, kondisi gelap secara rohani, kekeringan batin dan hati kita, orang justru cenderung menjauhkan diri dari Tuhan, memisahkan diri dari kebersamaan dengan Tuhan dan sesama. Padahal firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan adalah cahaya yang menerangi orang yang meringkuk dalam kegelapan maut. Ketika merasa diri tidak pantas, orang menjauhkan diri dari perkumpulan jemaat, dari perkumpulan ibadah, seolah-olah orang merasa gereja hanyalah kumpulan orang suci. Padahal gereja juga merupakan kumpulan dari orang-orang berdosa seperti saya dan Anda sekalian. Namun orang berdosa yang mendapatkan rahmat dari Sang Suci itu sendiri. Gereja adalah pendosa yang suci. Kita pendosa, namun kita mau menuju kepada kesucian di dalam terang kebangkitan Tuhan. Saudara-saudariku, menarik juga untuk kita renungkan, sekedar menantang hidup beriman kita. Kita tahu bahwa murid Yesus ada demikian banyak, tetapi ada 12 orang yang menjadi rasulnya, dan semuanya adalah laki-laki. Tetapi Injil menunjukkan bahwa justru Maria Magdalena, seorang wanita yang pagi-pagi benar mendahului yang lain menuju ke makam Tuhan, mengunjungi makam Tuhan. Dia seorang perempuan. Pertanyaannya, mengapa perempuan lebih duluan? Apakah mungkin perempuan punya hati yang lebih cepat tergerak atau punya perhatian yang lebih tinggi daripada yang laki-laki? Lalu di mana rasul yang laki-laki? Kenapa tidak datang bersama-sama atau datang duluan? Tentu saja ini bukan bermaksud untuk merendahkan siapa-siapa, tetapi sekedar menantang keberimanan kita. Dan lihatlah,
Maria Magdalena, seorang wanita yang mungkin dianggap makhluk kelas 2 pada saat itu. Dia datang mengunjungi makam Tuhan dan Tuhan berkenan memberikan rahmat kepadanya, membuka hati dan pikirannya untuk mengerti sabda Tuhan. Dan juga berkat Tuhan nyata bagi para murid yang laki-laki, yang lainnya, yang akhirnya datang ke makam Tuhan. Walaupun telat, saya katakan, mereka datang, tetapi rahmat juga tetap Tuhan berikan kepada mereka. Saudaraku, kalau kita melihat dalam pengalaman kita, memang demikianlah yang terjadi. Ada orang yang lebih duluan datang, ada yang belakangan, tetapi yang menjadi poin utama adalah orang tetap mau datang. Bagi saya, itulah dinamika iman. Kadang-kadang pertumbuhan iman kita berbeda dengan orang lain. Kita melalui satu proses, kita melalui suatu dinamika, tetapi yang pasti kita mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menunggu kita, menanti kita. Dan saya percaya inilah makna dari Paskah, kebangkitan Tuhan. Batuan yang bangkit menanti kita untuk mengangkat kita kembali kepada fitrah kita sebagai anak-anak Allah. Yang pasti dari pihak kita manusia harus ada semangat, harus ada motivasi yang mendorong kita untuk datang kepadanya. Apakah ketika kita sendirian? Apakah ketika hari masih gelap? Apakah ketika batu besar menghadang kita? Kita tetap mau datang karena sekali lagi Dia yang bangkit menanti, menunggu kita dengan rahmat-Nya yang selalu baru. Saudara-saudariku, hari pertama pagi-pagi benar murid Tuhan datang kepadanya, dan Tuhan memberkati mereka dengan membuka pikiran mereka sehingga bisa mengerti firman-Nya untuk kemudian diterapkan dalam hidup. Semoga kita pun yang merayakan Hari Raya Paskah, kita boleh mengalami hal yang sama. Kita datang kepada Tuhan dalam doa, dalam perayaan Ekaristi, dan Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kita, agar hidup kita lebih berkenan kepadanya. Di dalam Tuhan selalu ada harapan, selalu ada awal yang baru. Mari, dalam semangat kebangkitan, semangat Paskah, kita memperbaharui hidup beriman kita. Selamat Hari Raya Paskah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu bagi kami, terlebih atas rahmat Paskah kebangkitan Putramu yang juga boleh membangkitkan hidup beriman kami. Berkati kami yang telah mendengarkan firman Putramu ini, agar sungguh-sungguh mengalami kebangkitan dalam hidup beriman kami, dalam keseluruhan hidup kami, sehingga kami hari demi hari semakin berkembang berkenan kepadamu di dalam terang kebangkitan Kristus Putramu. Semua doa ini kami aturkan kepadamu hanya dengan pengantaran Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang bangkit, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.